Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan untuk ongkir ya, untuk setup ongkir. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini, katakanlah kita add to chart di sini ya, add to chart, oke, terus kemudian di sini belum ada opsi shipping. Kalau kita proceed to check out, di sini juga belum ada opsi shipping. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk mengaktifkan shipping ya? Nah, jadi yang pertama di sini, oke, kita masuk ke WooCommerce ya. Lalu kemudian setting. Oke. Nah, di sini teman-teman perhatikan base location saya ada di Jakarta. Nah, ini teman-teman tinggal pilih mau di provinsi mana, semua ada. Sesudah itu selling location, tentu sekarang pertanyaannya teman-teman mau sell kemana ya. Oke, jadi kalau misalnya sellingnya hanya di Indonesia, tinggal pilih sell to specific country, hanya untuk negara tertentu. Nah, di sini kita pilih tentu saja Indonesia. Ya. Oke, nah ini shipping location, ship to all countries you sell to. Ya, berarti kita hanya melakukan shipping ke Indonesia. Nah, ini harus kita perhatikan ya. Jadi dipilih base location dulu, kemudian dipilih jualan ke Indonesia saja. Seperti itu ya. Ini contoh yang untuk market lokal ya. Kalau teman-teman memakai landing press untuk jualan di luar negeri, terserah, tinggal diatur aja ya, base location sama selling location. Nah, terus kemudian sekarang kita lanjut ke shipping. Oke, shipping di sini ada shipping zone. Shipping zone di sini ini adalah fitur baru di WooCommerce. Tapi untuk saat ini kita nggak pakai ini, ya. Jadi yang kalau misalnya ada info tentang shipping zone udah dismiss aja infonya, ya, ditutup aja. Yang kita fokuskan sekarang adalah kita ke landing press WC ongkir, ya. WC itu singkatan dari WooCommerce. Nah, di sini teman-teman kita pilih enable ya, enable dulu ya kan. Oke. Nah, di sini base city belum ada pilihannya karena Raja Ongkir API key-nya masih kosong. Nah, sekarang teman-teman bisa klik di sini, klik here to register ya. Di sini jadi tinggal membuat account baru dan segala macamnya ya. Nah, karena saya sudah punya account di sini, saya akan klik masuk. Nah, ini sekedar mencontohkan saja. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa masuk di sini ya, menu panel. Nah, di sini dapat kita lihat API key. Nah, jadi kalau sudah mendaftar, nanti akan dapat ini. Seperti itu. Ini yang akan kita pakai. Ya, ini kita copy, lalu kemudian kita kembali lagi ke halaman tadi, lalu API key-nya kita masukkan ke sini. Ya. Setelah itu jangan lupa di save. Oke. Nah. Oke, sekarang kita refresh lagi halaman ini. Nah, ini masih belum, base city-nya masih belum ya, belum bisa dipilih. Kita refresh aja sekali lagi. Ya. Oke, sudah kita refresh, sudah. Nah, sekarang kita bisa pilih nih. Jadi karena tadi saya shipping location, base location-nya adalah di DKI Jakarta, maka yang akan keluar adalah di sini. Ya, kota-kota yang ada di DKI Jakarta. Nah, ini saya pilih, katakanlah saya di Jakarta Selatan. Ya. Nah, lalu kemudian untuk kurir di sini saya pilih mau saya tampilkan apa aja, JNE, Tiki atau POS, ya. Kita masukkan semua juga nggak apa-apa. Kita klik save change. Oke. Nah, sudah, kalau sudah sekarang kita refresh. Ya, kita refresh lagi. Oke, ya. Nah, sekarang di sini please check your address. Jadi, saya sekarang mau ngirim ke DKI Jakarta. Nah, sekarang katakanlah mau ngirim ke mana? Nah, misalnya gitu. Set, ya. Nah, kalau dari Jakarta ke Jakarta Selatan dapatnya seperti ini. Ya. Kalau kita klik di sini, ini akan langsung otomatis ganti. Nah, ini contoh produknya nih, yang ngeselin produknya harganya Rp18. Nah, ini karena dolar sih. Nanti silakan diganti dengan harga yang benar. Oke. Nah, itu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, Mas, produk saya ini kan punya berat, weight, ya kan? Iya.
Kan nanti menghitung ongkirnya ini berdasarkan berat. Iya, betul. Nah, men-setting beratnya ada di mana, Mas? Nah, itu kita bahas dulu ya. Jadi kita edit dulu, di sini kita edit produk. Ya, sekarang kita masuk ke produk dulu ya. Oke. Jadi ini sekedar contoh saja ya. Ini yang tadi saya masukin checkout produk apa nih? Happy Ninja ya. Saya nggak tahu Happy Ninja yang mana. Oke, jadi misalkan katakanlah Happy Ninja yang ini ya. Katakanlah seperti itu. Bener nggak sih? Anggap aja betul. Nah, di sini teman-teman akan lihat opsi shipping. Nah, di sini akan ada tulisan weight-nya berapa kilo. Nah, bisa katakanlah kita pasang 2 kilo misalkan. Baju 2 kilo. Nggak, hanya sekedar contoh aja. Ya. Jadi kita bisa pasang di situ. Oke. Nah, jadi di sini sekarang kalau kita refresh, katakanlah nah, oke. Sekarang kita pilih dulu ya. Saya mau ngirim ke Jakarta Selatan. Wait, ini produknya sama nggak sih? Kita masuk dulu ke halaman chart dulu ya. Takutnya saya salah produk. Oh, bukan kan? Bukan Happy Ninja yang ini ternyata. Happy Ninja yang satunya. Oke. Nah, ada 2 Happy Ninja di sini. Happy Ninja yang ini. Oke, ini derita salah ya. Jadi kalau yang di sini katakanlah shippingnya ini saya kasih 2 kilo katakanlah ya. Ini sekedar contoh aja. Oke, jadi kalau ini kita refresh ya. Lalu sekarang kita ke, nah teman-teman bisa lihat kan, harganya sekarang udah 2 kali lipat nih, 18.000, 16.000, 36.000 karena 2 kilo tadi ya, karena 2 kilo ya, karena ada 2 kilo. Nah, coba Jakarta Selatan. Oke, ya kan, 2 kilo jadi harganya segini. Nah, sebenarnya untuk ngetes juga nih, untuk ngetes ya, di sini ada opsi tambahan di sini. Kalau kita masuk lagi ke WC ongkir tadi ya, di sini ada show weight total. Jadi di sini akan juga ditunjukkan total berat yang ada. Jadi kalau kita klik save change ya. Nah, kalau kita check out lagi, ini kita refresh aja. Nah, di sini akan ditunjukkan bahwa beratnya ada 2 kilo. Nah, beratnya ada 2 kilo. Nah, ini sekedar contoh ya, ada 2 kilo beratnya. Jadi ini untuk sekitar kita acuan beratnya kira-kira berapa sih. Jadi benar-benar buyer tahu. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya nggak di bawah 1 kilo ya terserah, misalnya 2 on gitu, atau nah, tinggal 0,2 katakanlah, itu 0,2 kilo gitu. Nah, itu tinggal diatur aja ya, seperti itu. Ini untuk shipping. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi, ini masukin billing Mas, dan ini masukin ship to a different address, kenapa harus 2 Mas gitu. Ini sebenarnya kebutuhannya adalah katakanlah misalnya gini, untuk dropshipping ya, untuk dropship. Jadi yang di sini billing details itu adalah sellernya. Ship to different address di sini nanti kita isi, kita mau jual ke siapa. Nah, seperti itu. Mau jual ke siapa? Ya, jadi ini alamat tujuan dropshippingnya. Nah, tapi katakanlah pertanyaan, loh Mas, saya ini kan jualan buat diri saya sendiri. Nggak usah lah, jangan ngisi 2, langsung aja ngisi 1 aja. Kasihan bayarnya repot ngisi 2 kali, ataupun nanti jadi bingung, nggak jadi check out deh, nggak jadi closing. Ya nggak apa-apa. Kalau maunya kayak gitu ya, kita tinggal ke WooCommerce setting, terus lalu kita ke shipping ya, kita ke shipping option di sini. Nah, di sini kita ada pilihan ini, force shipping to customer billing address. Nah, ini bisa kita pilih, jebret ya. Ini supaya di check out tampilnya cuma 1 doang. Nggak percaya, kita cek ya. Nah, sekarang judulnya adalah billing and shipping. Nah, udah jadi 1. Nah,
Udah nggak ada lagi pilihan untuk mengirim ke alamat pengiriman yang berbeda. Nah, oke. Jadi saya kira itu aja cukup ya untuk topik shipping. Dan di sini juga saya jelaskan mengenai ongkir ya. Nah, jadi di sini kalau teman-teman lihat ya, di sini itu saya masih menggunakan API tipe starter. Jadi di sini kita masih baru support sampai level kota ya, sampai level kota ya. Nah, ke depan kita akan update hingga dia support hingga level kecamatan. Nah, akan tetapi ketika menggunakan level kecamatan berarti teman-teman harus upgrade. Kalau di sini yang hingga level kecamatan itu harus upgrade ke paket pro dan ini bayar sih 500.000. Tapi ini one time fee, jadi cuma sekali bayar. Jadi sebenarnya masih worth it, ya, masih worth it. Itu. Nah, jawaban lainnya kalau ada pertanyaan lain, Mas, saya nggak mau pakai punya sini, kayak nggak pakai punya LandingPress deh. Saya sudah pakai plugin ongkir lain, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi tinggal kita enable aja, ini dimatikan ya, tinggal dimatikan ya. Jadi sebenarnya di lokal itu sendiri ada beberapa plugin WooCommerce ongkir. Contoh misalnya saya coba ya, googling dulu aja. Nah di sini katakanlah misalnya ada epeken ongkir. Nah di sini ada nih. Nah ini epeken bahasa Jawa sih, peken itu pasar, jadi peken. Nah, cuma kita kadang bacanya epeken. Terus kemudian ada juga dari agen website. Nah di sini agen website dia juga punya WooCommerce shipping, JNE shipping. Terus yang satu lagi ada plugin ongkos kirim ya, ini sih punya Tonjo Studio. Nah, jadi ada paling nggak tiga alternatif inilah yang sudah lumayan rame ya, sudah lumayan terkenal lah ya. Jadi dan ini juga ada yang versi gratisnya, kepakai kalau teman-teman ada dari Jakarta ya. Ini juga ada plugin epeken, nah ini juga bisa ya. Terus ini plugin ongkos kirim juga bisa. Nah jadi tiga ini. Jadi kalau misalnya nggak happy dengan punya LandingPress, nonaktifkan saja, tinggal pilih alternatif yang ada. Bahkan kalau epeken ini dia sudah support dropship, jadi multiple origin. Jadi kan kalau kita jualan dropship ada yang dikirim dari Bandung, ada yang dikirim dari mana gitu, ini juga udah support dan lain-lain ya, dan lain-lain. Ini juga nantinya ke depan katanya akan support. Jadi ada banyak. Nah itu pilihannya ya. Jadi saya transparan, saya jelaskan semua di sini. Oke, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.